Langkah pertama adalah basahkan kapas. Selanjutnya masukkan kapas ke dalam masing-masing gelas. Oke guys, selanjutnya kita akan menaruh biji kacang hijau ke tempat A dan ke tempat B. Ini adalah tempat A. Kita masukkannya 7 biji. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tempat B. Biji kacang hijau udah di tempat A dan sudah di tempat B. Dan kita menunggu sampai tumbuh kecambah. Dan ini adalah hari pertama. Jadi kedua wadah ini saya tempatkan di dalam ruangan. Jadi ini adalah hari kedua dari perkembangan biji kacang hijau. Ini saya sudah memberi air, sedangkan ini belum. Oke, kita lihat keadaannya kan, ini basah. Hai, hari ini adalah hari ketiga. Dan seperti biasa kita akan beri air pada tempat A. Tempat A sudah ada perkembangan dari biji ke tahap proses perkecambahan. Tempat A hanya 4 dari 3 kacang yang sudah terlihat tumbuh kecambah, akar tumbuh mengarah ke bawah dan kacang mengarah ke atas. Sedangkan tempat B hanya 3 dari 4 kacang yang sudah terlihat tumbuh kecambah, akar tumbuh mengarah ke bawah dan kacang mengarah ke atas. Hai guys, ini adalah hari keempat dari pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. Dan pada tempat A ini sudah mulai tumbuh kecambahnya 5, sedangkan tempat B ini masih 3. Tempat A, 5 dari 2 kacang sudah terlihat tumbuh kecambah, 2 dari 5 kulit kacang terkelupas dan membentuk kotyledon. Sedangkan tempat B, 3 dari 4 kacang sudah terlihat kecambah dan 3 dari 4 kulit kacang terkelupas secara bersamaan. Hai guys, ini adalah hari kelima. Silakan tempat B. Tempat A, 6 dari 1 kacang terlihat tumbuh kecambah, 6 dari 1 kulit kacang terkelupas, dan 2 dari 5 kacang sudah mulai bertumbuh. Batang semakin panjang dan berwarna putih berukuran tipis. 1 dari 6 kacang mulai terlihat daun berwarna hijau muda. Sedangkan tempat B, 3 dari 4 kacang bagian yang muncul adalah bakal daun atau kotyledon, atau biasa disebut dengan daun lembaga tumbuh secara bersamaan. Hai guys, hari ini adalah hari perkembangan pertumbuhan tanaman kacang hijau. Hari ini adalah hari ke-6 dari pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Pada tempat A, batangnya sudah melewati batas tempatnya. Tempat A, 1 dari 3 kotyledon terlihat subur dan 3 dari 4 biji sudah mengeluarkan daun hijau muda dengan kondisi yang tidak beraturan. Dan 4 biji kacang hijau terlihat gagal tumbuh karena terkena bakteri akibat kondisi media yang terlalu basah. Sedangkan pada tempat B, 3 dari 4 biji kacang hijau sudah tumbuh secara bersamaan, tetapi 4 biji yang lainnya mengalami dormansi. Kesimpulan, dapat diperoleh hasil bahwa tempat A, 1 dari 6 biji tumbuh tinggi sampai melewati batas tempatnya, sehingga 6 biji lainnya pendek, ada juga masih berupa kotyledon. Hal ini dikarenakan tumbuhan terkena bakteri akibat kondisi media yang terlalu basah, serta suhu yang tidak optimal yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan. Karakteristik tempat A, hijau kekuning-kuningan dan tipis, batang panjang dan lemah,
tidak beraturan, akarnya sedikit, dan tumbuhan tampak pucat. Gejala ini disebut dengan etiolasi. Sedangkan tempat B, 3 dari 4 biji tumbuh subur secara bersamaan, batang terlihat tegap tetapi agak pucat, akarnya sedikit, dan daun agak hijau kekuning-kuningan. Sedangkan 4 biji lainnya mengalami dormansi. Dormansi yaitu suatu keadaan benih mengalami masa tidur atau dorman, di mana benih tidak akan mengalami pertumbuhan walaupun ditanam dalam kondisi yang optimum. Penyebab dormansi yaitu rendahnya atau tidak adanya proses imbibasi air, proses respirasi terhambat, serta rendahnya proses mobilitas cadangan makanan. Saran, dalam melakukan percobaan seperti ini, harus memperhatikan syarat-syarat yang dibutuhkan yaitu air yang cukup, udara yang cukup, cahaya matahari yang optimal, serta pemilihan biji yang baik. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka biji akan tetap dalam keadaan tidur atau dorman. Lamanya biji dorman bertahan hidup dan mampu berkecambah sangat bervariasi tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan. Baik, saya Muhammad Khairul Faryatodi. See you the next video. Bye bye.